Hai sayang-sayangku, gimana nih buat hari Senin ya? Cukup melelahkan bukan menjadi beban orang tua? Canda kaum rebahan. Buat kalian yang gak sabar kira-kira ada HP apa aja di episode HP RAM 8GB terjangkau kali ini, langsung aja nih disimak secara seksama. Tapi jangan lupa, kalau kalian kepincut sama HP yang nih dia informasiin, langsung cus ke website Pricebook ya. Nih dia mulai dari yang paling terjangkau pada episode kali ini, ada Realme 7i. Dibanderol dengan harga 3,1 jutaan pada saat perilisannya September tahun lalu, saat ini sudah turun harga berkisar 300 ribuan di angka 2,8 jutaan untuk varian RAM storage 8/128GB. Selain harganya yang sudah cukup terjangkau untuk saat ini, kamu juga bisa merasakan sensasi dari HP dengan bentang layar 6,5 inci yang mampu refresh rate sampai 90Hz. Dibandingkan dengan laju penyegaran 60Hz konvensional, Realme 7i kini bisa menampilkan transisi pergerakan layar yang lebih nyaman dan smooth. Mengingat harganya yang lebih murah dari Realme 7, kehadiran refresh rate 90Hz ini justru semakin layak diapresiasi untuk Realme 7i. Lalu pada sektor baterai, kapasitas sebesar 5000 mAh diklaim mampu menemani kamu berperang di dunia virtual sampai 13 jam lamanya. Tapi sayangnya, chipset Snapdragon 662 yang tersemat pada HP ini hanya mampu mendukung settingan grafik smooth high pada saat bermain PUBG Mobile. Selain sektor jeroannya yang sudah cukup mendukung dalam bermain game menengah, kamu juga bisa nih memanfaatkan sektor kameranya. Karena Realme membekali 7i dengan 4 lensa di bodi belakang yang mencakup kamera utama 64 megapiksel, ditemani oleh kamera ultra wide 8 megapiksel dengan sudut keluasan 119 derajat, lensa makro 2 megapiksel dan sensor kedalaman 2 megapiksel. Lensa utamanya ini mampu menangkap cahaya lebih banyak untuk menghasilkan foto dengan ketajaman dan lebih baik, entah itu saat pencahayaan optimal maupun pada kondisi malam. Sedangkan untuk pengambilan gambar menggunakan lensa ultra wide, kamu juga bisa menangkap foto pemandangan dengan sudut keluasan lebih besar. Foto keluarga, grup band, grup TikTok, sampai grup begal pun bisa dilakukan dengan lebih mudah. Untuk spesifikasi dan harga Realme 7i terupdate ada di scene berikut. Masih di angka 2 jutaan, ada Vivo Y50. RAM seluas 8GB yang tersemat diduetkan bersama chipset Snapdragon 665 sehingga mampu mendukung settingan grafik smooth high pada saat bermain PUBG Mobile. Selain itu, kamu juga didukung fitur Multi Turbo 3.0 yang telah diperbarui menggunakan teknologi terdepan Vivo Process Guardian. Fitur ini dapat memprediksi aplikasi yang sering digunakan dan menggunakan AI preloading untuk menjalankan aplikasi hingga 20% lebih cepat. Ukuran layar seluas 6,53 inci beresolusi Full HD Plus dirasa begitu pas untuk menemani aktivitas keseharian kamu, mulai dari kepoin mantan lewat Instagram, cari-cari video terhangat di Twitter, sampai push rank dengan teman tongkrongan. Ukuran layar ini semakin terasa lega berkat desain Ultra O pada punch hole kamera depan beresolusikan 16 megapiksel di bagian kiri atas. Kita beralih pada sektor baterai. Vivo Y50 dibekali baterai berkapasitas 5000 mAh yang sudah mampu menemani kamu beraktivitas sampai 9 jam 14 menit lamanya. Untuk spesifikasi dan harga Vivo Y50 terupdate ada di scene berikut. Lalu ada HP RAM 8GB yang dihargai 3 jutaan, yaitu Realme 7. Sama seperti versi 7i, Realme 7 juga dibekali layar seluas 6,5 inci yang mampu refresh rate sampai 90Hz. Akan tetapi pada versi ini, resolusi layarnya sudah Full HD+, di mana lebih baik dari Realme 7i yang hanya beresolusi HD+. Bukan hanya sektor layar, pada sektor chipset dan baterainya pun, Realme 7 lebih baik dari Realme 7i nih Pricebook Mania. Walaupun saat ini di pasaran harganya hanya berbeda sekitar 200-500 ribuan. Pada sektor dapur pacu, Realme 7 ditunggangi chipset Helio G95 dan RAM 8GB yang sudah sangat mampu melibas game ringan sampai game berat masa kini. Kemudian pada sektor baterai, Realme menyematkan baterai berkapasitas 5000 mAh dengan dukungan teknologi 30W Dart Charge yang mampu mengisi full daya hanya dalam waktu 1 jam 4 menit. Di mana waktu tersebut lebih cepat dibandingkan dengan Realme 7 Pro, Poco X2, OnePlus Nord, dan Samsung M31s. Jadi kalau saran media sih, kalau ada rezeki lebih, mendingan pilih Realme 7 ya, ketimbang Realme 7i. Untuk spesifikasi dan harga Realme 7 terupdate ada di scene berikut.
Kemudian ada Realme Narzo 20 Pro. Untuk memanjakan para pengguna dalam bermain game, Realme Narzo 20 Pro dibekali dengan chipset Helio G95 yang diduetkan bersama RAM 8GB. Kolaborasi tersebut sudah mampu memainkan PUBG Mobile dengan settingan grafik smooth ekstrim tanpa adanya penurunan frame rate. Tidak sampai di situ, walaupun pada sektor baterai hanya memiliki kapasitas sebesar 4500 mAh, Realme nyatanya menyematkan teknologi 65 watt Super Dart Charge yang mampu mengisi daya dari keadaan 0 hingga 100% hanya dalam waktu 44 menit. Tapi sayangnya, kamera utama dari Narzo 20 Pro hanya sebesar 48 megapiksel, di mana lebih kecil jika dibandingkan dengan pendahulunya Realme 7 yang dibekali 64 megapiksel kamera utama. Jadi bingung kan mau pilih Realme 7 atau Realme Narzo 20 Pro ya? Apapun pilihan kalian, intinya mah ada duitnya dulu aja ya. Untuk spesifikasi dan harga Realme Narzo 20 Pro terupdate ada di scene berikut. Selanjutnya ada HP Xiaomi yang diklaim ludes sebanyak 15.000 unit hanya dalam waktu 4 menit, yaitu Poco X3 NFC. HP yang rilis pada Oktober tahun lalu ini memang begitu membuat Nidia gregetan mau mencobanya nih Facebook Mania. Gimana enggak, chipset Snapdragon 732G yang tertanam pada Poco X3 NFC mampu memainkan Mobile Legends dengan settingan grafik ultra rata kanan. Sebagai chipset teranyar dari Qualcomm, Snapdragon 732G memang khusus menawarkan ketangguhan dari sektor gaming, seperti tampilan True HDR Gaming yang menjanjikan proses grafis gaming yang lebih smooth. Tidak sampai di situ, layar seluas 6,67 inci pada Poco X3 NFC sudah mampu refresh rate sampai 120 Hz, sehingga layar tersebut begitu memanjakan mata para mobile gamers dari segi ketajaman warna dan kelancaran pergerakan gambar. Jadi buat kalian yang sampai saat ini masih mengidam-idamkan Poco X3 NFC tapi budgetnya masih belum ada, semoga bulan ini bisa kebeli ya. Tapi kalau kalian sampai saat ini masih rebahan dan jadi beban orang tua, jangan harap kalian bisa meminang HP 3 jutaan terbaik dari Xiaomi ini ya. Untuk spesifikasi dan harga Poco X3 NFC terupdate ada di scene berikut. HP RAM 8GB terjangkau selanjutnya ada Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Bukan hanya begitu memanjakan pada saat push rank, Xiaomi juga sepertinya begitu perhatian terhadap para penggunanya yang tidak suka menunggu terlalu lama pada saat pengisian daya baterai. Dengan teknologi 33 watt fast charging yang tersemat, Redmi Note 9 Pro hanya membutuhkan waktu 1 jam 23 menit untuk mengisi daya sebesar 5020 mAh dari keadaan 0% hingga full. Dan berbicara soal gaming, kinerja dari Snapdragon 720G terbilang sangat memuaskan. Selain dibuat dengan arsitektur 8 nanometer yang menjanjikan penghematan daya yang lebih baik, pada chipset tersebut juga telah hadir fitur Snapdragon Elite Gaming dari platform mobile kelas premium yang mampu menghadirkan permainan game HDR yang mulus, warna dan kontras yang dinamis, serta penampilan game yang realistis. Snapdragon 720G juga dilengkapi Qualcomm AI Engine generasi kelima terbaru dengan Qualcomm Hexagon Tensor Accelerator yang ditingkatkan dan memungkinkan sejumlah pengalaman AI baru untuk gaming, fotografi, voice assistant, dan fitur always on. Chipset gaming ini juga menjanjikan kecepatan unduh hingga 800 Mbps. Jadi, kira-kira pilihan kalian jatuh kepada Realme 7, Realme Narzo 20 Pro, Poco X3 NFC, atau Redmi Note 9 Pro nih. Untuk spesifikasi dan harga Xiaomi Redmi Note 9 Pro terupdate ada di scene berikut. Karena Nidia udah membahas HP RAM 4GB sampai RAM 8GB, pada episode selanjutnya Nidia bakal bahas HP RAM 12GB dengan harga terjangkau. Kira-kira bakal seterjangkau apa sih itu harganya? Dan yang terakhir ada Vivo V17 Pro. Selain dibekali RAM 8GB, Vivo V17 Pro juga memiliki keunggulan lainnya seperti dual pop-up selfie camera yang diklaim sebagai yang pertama di Indonesia. Kedua kamera tersebut masing-masing berkonfigurasi 32MP dan 8MP super wide angle. Dipersenjatai chipset Snapdragon 675 yang ditemani RAM 8GB, kombinasi tersebut di atas kertas sudah mencukupi untuk memberikan kinerja yang mulus di semua kebutuhan, termasuk gaming ringan.
Walaupun sesungguhnya sudah ada produk pesaing dengan harga setara yang dibekali chipset lebih kencang. Meski kapasitas memori internalnya cukup besar, yakni sebesar 128GB, tapi sayangnya Vivo V17 Pro tidak memiliki slot micro SD. Jadi untuk kamu yang gemar menyimpan banyak file foto maupun video, sepertinya harus sering-sering memantau sisa storage agar tidak kepenuhan dan terjadi lagging. Untuk spesifikasi dan harga Vivo V17 Pro terupdate ada di scene berikut. Jika kalian mau membeli produk yang Nida informasiin, untuk link pembeliannya bisa cek di kolom deskripsi ya. Cobalah!